kalau kamu ada kepedihan, kepahitan, kamu harus balikkan itu jadi kesempatan, jadi opportunity. Jadi saya bilang, gini deh, gue beresin, kagak usah gue diangkat jadi komisaris, preskom apa aja, pokoknya gue dikasih wewenang buat beresin. Gue beresin pasti beres. Cuman syaratnya, tolong threshold presiden dibikin 0. Iya, setelah dia SMP Obama, kakeknya narik dia ke Hawaii. Kakeknya kan orang kaya, sekolah bagus, bisa masuk Harvard, bisa jadi presiden. Nah kalau dia tetap sama ibunya di Indonesia, dia paling banter karirnya itu jadi corporate secretary dari Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua abang bilang ulet tadi ya? Ulet penting dalam sejarah hidup kita. Karena kalau nggak ulet, Rizal Ramli siapa sih? Anak rakyat biasa. Abang tuh bapak ibu dari Sumatera Barat semua atau dua-duanya ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya kan? Ibu saya pendidikan Belanda, guru SD. Bapak saya asisten Wedana. Tapi relatif dari keluarga biasa, yatim piatu. Mau jadi apa loh? Ya karena lu kagak ulet kan. Oh di Bogor itu memang nenek. Tapi bapak ibu? Bapak ibu meninggal kan. Ya di mana? Di Padang. Oh di Padang. Ya. Oh jadi dari Padang? Saya naik kapal. Langsung ke Bogor. Ya. Jadi kalau kita nggak ulet, ya kan, udah yatim piatu, nggak punya orang. Sorry, tadi usia berapa tadi? 8 tahun tuh naik kapal. 6 tahun saya ke Bogor. Oh 6 tahun ke Bogor. Berarti waktu Bapak meninggal, kita nggak di situ. Jadi waktu bapak meninggal cuma dengar kabar doang, nggak ketemu. Nggak ketemu. Waktu itu kan 3 hari naik kapal. Tampo Mas dari Padang ke. Bukan Tampo Mas 2 itu. Kalau Tampo Mas 2 itu di Pulau Masalembo. Terbakar dia, tenggelam gitu. Jadi harus ulet. Supaya bisa ulet, prinsip hidup saya adalah kalau kamu ada kepedihan, kepahitan, kamu harus balikkan itu jadi kesempatan, jadi opportunity. Itu dalam hidup saya sering sekali. Itu di mana ada kesempitan, di situ ada kesempatan. Kita semakin tough kan, semakin ulet, semakin coba. Dan dalam hal-hal apa yang kita lakukan waktu pacaran nggak gampang, karena almarhum istri saya Hera, Jawa yang halus banget. Tahun berapa meninggal ibu nyonya? Tahun 2006. 2006 ya, 2006. Jawa yang halus banget. Dari Malang. Tapi kelakuannya udah kayak orang Jawa Tengah banget, halus. Ketemu kita, anak Sumatera, anak Bogor. Yang agak urakan sedikit. Dekil. Ketemu di mana? Di ITB. Oh dia ITB juga? Iya ITB arsitektur. Ya kan? Nah itu nggak gampang. Perlu perjuangan juga gitu. Karena yang naksir dia juga banyak lah. Refli kan tahu di ITB mahasiswa 1000, anak perempuannya kan cuma 80 kan. Gitu. Jadi pasti yang naksir kan banyak. Nah itu kan nggak gampang buat kita. Tetap perlu perjuangan. Mau mengandalkan kepintaran, pintar semua. Pintar semua. Gitu. Karena ITB semua soalnya. Kalau di UGM kan mending ada strata. Wah, gua kalau di ini gua ekonomi, akuntansi dianggap lebih pintar kan daripada hukum. Jadi perlu perjuangan. Kita juga dua karakter yang berbeda. Dia itu sangat introvert, sangat halus. Kita kan ada geradakannya, ada kasarnya, extrovert gitu. Seenak-enaknya. Ya kan? To match that kind of ini ternyata bisa jadi pasangan tim yang benar-benar. Malah kalau sekrup tuh ada pasangannya jadinya. Karena kalau begini semua nggak masuk dia. Termasuk juga harus ulet, memperjuangkan wajib belajar. Kalau hanya sekali aja bikin paper, 2 kali bikin workshop, 3 kali demo, nggak bakal goal. Nggak bakal goal ya? Iya kan? Itu butuh waktu juga hampir 2 tahun. Sama juga waktu kita. Jadi abang itu sudah memperjuangkan presidential threshold tahun lalu. Berarti kalau mau goalnya 2021 ya?
Bisa aja ya. Ya. Gitu. Jadi kita memperjuangkan BPJS, Social Security System, bersama Iqbal, Serikat Pekerja dan lain-lain. Itu pemerintah SBY ya? pada dasarnya nggak mau. Oh itu tahun berapa ya? Tahun 2012 sampai 2014. Perjuangan kita. Berarti SBY akhir ya? Ya. SBY akhir, Karena padahal itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Undang-undang dasar perlu Social Security System. Di Prussia, Bismarck bikin Social Security System tahun 1860. Karena dia takut kalau nggak ada Social Security System, Prussia jatuh ke tangan komunis. Demikian juga Skandinavia. Ya. Nah, pemerintah Indonesia nggak mau. Jadi kita adakan workshop, media conference, adakan demonstrasi berkali-kali ke depan DPR, hampir kita jebol tuh gedungnya. Itu 2012. Ya, istana, saya ingat saya demo sama teman-teman pekerja, saking takutnya pemerintah waktu itu. Semua wifi, electronic system di Monas dimatiin. Jadi banyak teman-teman TV media nggak ada suaranya. Tapi go. Cuman waktu hampir 2 tahunan juga. Itu dua-duanya ya, BPJS Kesehatan sama tenaga kerja? Tenaga kerja. Oh, waktu itu tenaga kerja konteksnya? Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa, Ya kan? Kita kan kepengen desa kita maju, bukan hanya kota aja. Undang-Undang Desa sudah zaman Jokowi? Enggak, dilaksanakan zaman Jokowi. Oh iya ya, tapi di akhir-akhir zamannya akhir-akhir SBY. Akhir SBY. Karena saya waktu itu ketua Dewan Pembina Parade Nusantara. Ikatan kepala-kepala desa seluruh Indonesia. Ketua Dewan Pembina. Ketua di DPR-nya, ketua tim ini Budiman Sujatmiko. Bukan dia, bukan ketua. Bukan dia ya? PKB ketuanya. PKB ketuanya. Dia mah doyan ngeklaim aja. Kita kumpulin seluruh kepala desa di Jawa Timur, di Malang ratusan, supaya setuju. Kita kumpulin di Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Barat di Banten, terus kota-kota yang lain. Sehingga betul-betul jadi gerakan, jadi move. Karena kalau kita memperjuangkan untuk rakyat, pemerintah Indonesia konservatif nggak pernah mau. Kalau pengusaha dia pasti cepet gitu loh. Ya, tapi jadi perspektifnya harus perspektif pengusaha nih. Nah, jadi hampir 2 tahun lebih. Sama juga pakai demonstrasi, pakai apa, kepala-kepala desa turun, akhirnya nyerah. Tentu kerja sama dengan teman-teman di DPR, anggota DPR buat bantu, akhirnya goal. Jadi kalau di luar sistem kita memperjuangkan sesuatu harus benar-benar ulet, karena kan nggak ada kekuasaan. Butuh waktu 2 tahun dan nggak bisa. Tidak ada kekuasaan dan tidak ada insentif apa-apa. Dan nggak bisa istilahnya gaya aktivis. Sekali demo dipikir menang gitu lah. Yang mana ada? Mesti berulang-ulang terus-menerus konsisten selama 2 tahun. Isunya cuma itu doang. Nah, kalau di dalam pemerintahan kita bisa cepat. Saya kan banyak sekali waktu di dalam PLN nyaris bangkrut, kita selesaiin. Garuda mau dibangkrutin sama kreditor, kita beresin. Ini Garuda mau bangkrut lagi nih. Abang sudah menawarkan jasa, tapi PDIP menolak. Katanya imbal baliknya terlalu politis. Hapuskan presidensial threshold. Itu PDIP anak bawang. Ya kan? Itu kan wajar dong. Ini Garuda bakal bangkrut. Kita punya penerbangan nasional yang besar. Dan ini dulu membanggakan kan? Iya kan, dulu saya pernah nyelamatin 2001. Jadi saya bilang, gini deh, gue beresin. Kagak usah gue diangkat jadi komisaris, preskom, apa aja. Pokoknya gue dikasih wewenang buat beresin. Gue beresin pasti beres. Cuman syaratnya, tolong threshold presiden dibikin 0. Iya, itu malah solusi yang bagus supaya sistem politik kita amanah, bersih. Ini anak PDIP kagak ngerti apa yang diomongin. Dia ngerti karena belum dapat komando. Enggak mungkin. Teman-teman kita di PDIP banyak sekali kok. Bang Taufik sama Mega tuh apa kita deket banget. Coba Abang Ulet itu apa? Apa yang membuat Abang tiba-tiba merasa bahwa Abang ini orang yang persisten itu karena pengalaman apa? Karena kejadian apa? Pengalaman hidup. Kalau kamu anak orang biasa, yatim piatu, dalam banyak hal kan kamu suka dilecehkan juga. I see. Sama teman-teman
teman seumur dibully. Oke, iya. Ya kan. Untuk menghadapi itu kita mesti daya tahan kita mesti lebih kuat. Kita harus ulet. Kalau perlu tantangan itu kita harus hadapi. Kita nggak bisa ngehindar. Taulah anak-anak zaman dulu kan bully seumur kita sering banget segala macam lah. Iya kan. Jadi kita mesti tunjukin. Apalagi di Bandung kan. Iya. Kalau di Jogja masih mending kayak saya. Di Jogja orang kaya pun pura-pura miskin. Itu dahsyat. Iya. Kalau di Jogja kan dia malu tuh kalau lagu-lagunya kaya gitu, pakai sendal jepit, pakai apa gitu kan. Kalau di Bandung mah kagak. Kelihatan anak Jakarta, anak orang kaya. Kalau di sana beda. Di sekolah elit. Iya. Karena di UGM tuh banyak anak-anak daerah memang diambil gitu. Betul. Jadi apa satu achievement selain yang Abang tadi sebutkan yang membuat itu representasi dari kata ulet, hal yang kecil mungkin dalam hidup. Ambil dapat gelar doktor mungkin, dapat gelar sekolah lagi setelah ditangkap. Kalau dalam hal itu agak beda sedikit. Oke. Yang beda fokus. Oh, fokus. Waktu saya sampai SD sampai SMA kita kan matematika jago, selalu juara. Bahasa kita hebat lah. Oke. Mata pelajaran fisika kita jagoan lah. Tapi yang lain kan kita nggak peduli, cuek gitu. Terus sibuk jadi mahasiswa student center di ITB kan. Sehingga nggak selesai sekolahnya. Nah, saya diterima sebagai mahasiswa percobaan di Boston. Oh, di Boston. Iya kan. Artinya satu semester pertama statusnya itu undergrad. Kalau angkanya bagus baru diangkat jadi postgrad. Graduate. Iya. Sebetulnya bukan saya aja yang begitu, Arif Budiman begitu. Budiman Sujatmiko juga kalau nggak salah. Bujat Sujatmiko saya yang ngaturin supaya dia bisa sekolah di Cambridge. Oh, oke. Iya. Rekomendasi kita itu. Iya. Kan? Si ini Nono Makarim. Oke, setelah yang mahasiswa Indonesia 66 itu. Iya, mereka kan jadi aktivis selesai sekolah nggak beres. Terus si Arif kan sekolahnya psikologi. Nah, dia mau masuk ke sosiologi, diterimalah sebagai mahasiswa percobaan. Karena ini orang dasarnya pinter, cuman nggak fokus jadi sibuk jadi aktivis kayak saya. Ternyata kan Nono jadi lawyer termasuk paling top di Indonesia. Tapi yang paling menyesal saya itu Arif Budiman meninggal dalam kesepian. Oh iya. Iya kan? Karena dia pindah ke Australia. Iya, jadi ibaratnya generasi muda tidak merasakan sentuhan dia lagi. Lalu orang-orang yang katakanlah pernah kayak saya kan pernah menikmati dia itu karena udah berapa tahun tidak kontak. Jadi meninggal begitu aja. Oh iya meninggal ya. Begitu doang jadinya rasanya. Sedih juga. Karena dia lama tinggal di Indonesia. Kalau dia tetap di Satya Wacana atau di Jakarta, dia tempat orang nongkrong, tempat orang berguru gitu. Iya. Nah, jadi istilahnya waktu kita di sana kita pengen betul-betul all out jadi mahasiswa beneran. Jadi saya tiap hari di perpustakaan sampai jam 11 malam. Sabtu Minggu kita ke perpustakaan lagi. Iya kan? Kerjain macam-macam terus. Sehingga waktu ujian makroeconomics kita satu-satunya dapat A. Profesornya bilang satu-satunya dapat A dari semua mahasiswa. Dari 40 mahasiswa. Termasuk Amerika. Iya, semua banyak kan bule-bule kan. I see. Iya kan? Dia bilang saya nggak ngerti. Dia bilang kenapa kamu yang nggak ngerti ekonomi bisa dapat A, yang lain aja susah banget gitu loh. Saya bilang saya pakai matematika saya aja, saya nggak ngerti istilahnya maksudnya apa. Tapi kita belajar. Karena aku istilah aja nggak ngerti istilah-istilah ekonomi. Iya, istilah teknisnya kan. Jadi kita belajar terus. Kantor kita di perpustakaan. Tiap hari. Memang akhirnya cepat begitu itu kita diterima sebagai mahasiswa. Jadi langsung postgraduate. Nah, graduate. Master ya. Iya, master ya. Nah, setelah master saya ditawarin beasiswa untuk nerusin buat PhD. Tapi saya merasa jadi ini master tanpa S1 kalau kita kan langsung lompat begitu. Memang bisa sih di luar negeri. Nah, habis itu saya ditawarin beasiswa buat nerusin PhD. Saya pikir di Boston juga. Di Boston juga. Oke. Saya pikir waktu itu gue lulus, tapi kan gue ngertinya buku doang, ngerti ekonomi dari buku. Iya, nggak ada praktek. Nggak ada praktek, nggak ada pengalaman. Iya. Iya kan. Walaupun gue nanti PhD, gue bakal on nih. Kan banyak juga profesor PhD on kan. Akhirnya kita putusin harus pulang dulu ke Indonesia supaya ngerti groundwork yang benar. Saya 9 bulan pertama saya bekerja sebagai pemretnya Prisma. Majalah intelek. Iya. Iya kan? Nggak tahu tahun berapa terakhir Prisma itu. Iya kan. Waktu itu kan top lah itu majalah ini. Ada versi Islamnya Ulumul Quran, Yuki gitu. Nah habis itu pemret Prisma kan duitnya kagak ada lah. Iya. Susah. Akhirnya soalnya dari halaman pertama halaman terakhir itu kertas melulu itu, kagak ada warna-warnanya. Artinya kagak ada iklannya.
Akhirnya kita gabung dengan project dari Harvard team di CPIS. Kita jadi advisor di Departemen Keuangan, ya kan? Apa tadi projectnya? CPIS. CPIS apa itu? Center for Public CPIS. Okay. Center of Policy. Oh, Center for Public Policy gitu mungkin. Policy IS lah, apa lupa. Oke. Ya itu proyeknya Harvard. Yeah. Akhirnya kita jadi advisor macam-macam lah. Pada waktu itu tahun 90-an. 92, 93. Oh, 92, 93. Iya. Oke, 92, 93 waktu itu ya. Yang paling bagus di situ, kita waktu itu pemerintah mau menutup BRI unit desa. Ada 360 di seluruh Indonesia. Tadinya fungsinya BRI unit desa ini buat nyalurin kredit BIMAS doang. Kita adakan kredit BIMAS itu bimbingan masyarakat ya? Ya, kredit untuk pertanian untuk kredit padi dan lain-lain. Okay. Begitu fungsi BIMAS selesai, bank-bank desa ini mau dihapus. Tim dari Harvard CPIS saranin kepada Menteri Keuangan itu, jangan, sayang nih yang ini, kita benahin aja ini, bikin rural banking yang benar. Yeah. Nah, saya ketua field coordinator waktu itu. Okay. Jadi kita bikin kredit umum pedesaan, kita bikin simpanan pedesaan. Itu program rural banking termasuk paling baik di dunia. Saya waktu itu bolak-balik. Jadi abang posisinya sebagai konsultan? Field coordinator. Oh, field coordinator, oke. Untuk reformasi BRI unit desa. Oke. Kalau sekarang program pengembangan kecamatan gitu-gitu ya? Atau program desa. Makanya gitu. saya tinggal di Mojokuto. Oke. Di desa penelitiannya si Geertz dan kawan-kawan. Clifford Geertz ya? Ya. Desa Mojokuto di Jawa Tengah? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Dekat Jombang. Oke. Disitulah dia mengembangkan teori ada 3 masyarakat Indonesia. golongan priayi, golongan santri, abangan. Sama golongan abangan. Yeah. Karakternya gimana macam-macam. Iya. Iya kan? Saya tinggal 2 minggu di desa itu, kemudian bolak-balik selama 2 tahun. Nah, ini jadi program yang paling menguntungkan dari BRI. Oke. Sampai hari ini BRI unit desa. Oke. Jadi BRI unit desa itu menjadi kantor-kantor anak cabang BNI, BRI. BRI di desa-desa. Oke. Sekarang total mungkin udah 4.000 kali. Oke. Bayangin Relly, pada itu kan tahun 84 ya. Kita pasangin personal komputer di setiap cabang desa daripada BRI unit desa. Oke. Di kota-kota aja belum pakai laptop, belum pakai PC. Supaya countingnya beres dan segala macam. Iya. Gitu. Nah, tahun 90-an awal ya? Tahun 80-an. Oh, 80-an. 82 sampai 86 saya ngerjain proyek ini. Oke. Nah, yang menarik ada 2 hal. Satu, kita hire waktu itu, sejak Harvard team, hire ibunya Obama. Untuk jadi siapa? Mary siapa? Ya, Mary. Iya. Untuk jadi penasihat antropologi dari rural banking. Dia antropolog memang ya? Ya, antropolog. Itulah kenapa Obama datang ke Indonesia, sekolah di SD Menteng Dalam. Setelah dia SMP Obama, kakeknya narik dia ke Hawaii. Kakeknya kan orang kaya. Sekolah bagus, bisa masuk Harvard, bisa jadi presiden. Nah, kalau dia tetap sama ibunya di Indonesia, dia paling banter karirnya itu jadi corporate secretary dari Bank Rakyat Indonesia. Iya dong, pintar bahasa Inggris apa gitu loh. Tapi jangan salah, saya bilang kan ada dia dari mana, neneknya kakeknya itu dari Afrikanya? Dari Kenya. Nah, Kenya. Jadi dosen saya di Notre Dame itu dari Kenya kalau nggak salah. Iya. Saya bilang, wah waktu itu Obama baru terpilih. Kehebatan Indonesia itu orang sekolah di Indonesia nggak tamat di sana bisa jadi presiden Amerika. Nah, yang kedua adalah waktu kita di situ datang Profesor Yunus. Oh, Yunus ini Bangladesh. Dia pelajari sistem kita. Pulang, dia ke Bangladesh, dia bikin Grameen Bank. Iya, Grameen Bank. Konsep operasinya, dapat Nobel idenya, dia. Ya kan? Dapat Nobel. Iya. Dalam bidang itu. Dalam bidang perdamaian. Iya, perdamaian. Ya. Nobel perdamaian. Nah, dia modifikasi BRI unit desa dengan cari nasabah yang lebih miskin lagi. Sebagian nasabah yang nggak punya tanah dan sebagainya. Dari situ saya punya pengalaman cukup banyak karena kita masuk tim yang kasih advice sama menteri-menteri ekonomi Indonesia pada waktu itu.
Tapi katanya konsep itu mau dikembangkan Sri Tua Arif, tapi gagal dia. Iya, karena dia mungkin nggak punya instrumen untuk melaksanakan. Kalau kita kan Departemen Keuangan waktu itu harus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Sri Tua masih ada sekarang nggak? Udah meninggal. Ya. Oke. Ya. Kan sebenarnya kan anak muridnya Sri Tua siapa? Sony siapa? Ya, si Sony. Sony Gajah Mada ya. Sony Gajah Mada, tapi kelamaan jadi komisaris. No comment. Jadi lupa sudah. Oke. Jadi itu ulet Bang ya.